Halo, screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang beragama Muslim, selamat pagi, selamat sore waktu New Zealand. Sebelumnya perkenalkan, kalian lihat nggak your internet connection is unstable? Perkenalkan, saya Supono. Saat ini kebetulan sedang menempuh studi S3 di New Zealand melalui beasiswa LPDP. LPDP. Terus saat ini saya juga bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, spesifiknya lagi di Pusat Penelitian Oceanografi, kantornya di Ancol, tapi penempatannya di Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Terus untuk master, saya dulu kebetulan memperoleh beasiswa AS di tahun 2015 di University of Tasmania. Ini saya, kalau misalnya yang belum kenal, yang mana nih saya ini? Ada yang bisa menebak nggak? Nah, ini yang di belakang. Yang di poster. Terus, inilah kurang lebih ini ya, perjalanan dalam mencari beasiswa waktu itu. Jatuh bangunnya gitu. Kalau kemarin, habis sharing dengan Mas Aji ya, Mas Aji kemarin bilang iseng-iseng dapet gitu. Kebetulan saya bukan masuk dalam golongannya yang seperti Mas Aji gitu. Saya melalui jatuh bangun beberapa kali. Saya coba share sedikit intinya, biar teman-teman kalau misalnya kebetulan belum rezeki untuk memperoleh skor TOEFL yang dibutuhkan untuk apply atau mungkin juga untuk beasiswa, jangan patah semangat. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saya mulai itu dari 2010 baru bisa dapat skor untuk apply beasiswa itu di 2012. Kalau dilihat di sini saya nggak berjodoh dengan TOEFL ya, udah beberapa kali tuh cuman jadi saya juga sempat malu ya, Inggris saya belepotan gitu biasanya. TOEFL-nya 2010 473. Selang 3 bulan lagi belajar sendiri, 3 bulan lagi cuma naik berapa nih? Jadi 490. Terus saya belajar sendiri lagi karena saat itu saya udah kerja. Jadi belajarnya cuma malam biasanya. Itu 3 bulan kemudian ambil tes lagi, cuma naik 3 angka, 493. Saya akhirnya memutuskan banting setir. Saya ambil IELTS kursus yang 2 minggu intensif itu. Karena kebetulan saya kerja, jadi saya nggak bisa ikut yang intensif yang 3 bulan. Jadi benar-benar 2 minggu itu Senin sampai Jumat. Selama 2 minggu sekalian langsung tes. Kebetulan dapat 5. 5 ini kalau nggak salah pada zaman saya 2012 itu bisa dipakai untuk apply beasiswa. Cuman emang syarat minimumnya 5 ya. Terus kemudian di tahun yang sama 2012 lagi saya ambil lagi. Dapat overall 6, tapi di antara overall 6 ini masih ada beberapa nilai yang masih di bawah 6, kayak 5,5 seperti itu. Itu untuk persiapan bahasa Inggris. Kemudian untuk Berapa, Mas? Scholarship hunting-nya, di sebelah kanan, begitu saya dapat istilahnya SIM-nya itu untuk mendaftar beasiswa, saya langsung apply beasiswa AS, percobaan pertama di 2012, lolos alhamdulillah, tapi cuma mentok sampai interview. Saya gagal di interview dan inget banget apa yang kira-kira membuat saya gagal waktu itu. Terus kemudian setahun kemudian sambil cari-cari beasiswa lain, saya coba apply untuk beasiswa yang non degree. Biasanya di Eropa banyak, di Jerman atau di Belanda kayak course gitu. Kayak course selama 10 bulan, setahun. Terserah. Tapi biasanya ini non degree ya. Biasanya ini non degree. Sorry, saya harus mute teman-teman yang ini. Biasanya non degree dan tidak dapat ini, cuma dapat sertifikat aja. Cuman kita dapat allowance, dapat research team seperti itu biasanya. Terus kemudian di tahun 2013 saya juga daftar beasiswa Ristek Pro saat itu untuk tujuan Australia.
Jadi saat itu Riset Pro membuka beasiswa luar negeri untuk teman-teman yang dari Indonesia. Alhamdulillah lolos, tapi berhenti lagi di tahap terakhir yaitu interview. Saat itu interview menunggu hasil hingga 2014, tapi belum keluar hasil. Tapi saya udah keterima di AAS untuk beasiswa master. Terus di tahun yang sama, saya juga keterima NZAS. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya sempat memperoleh dua beasiswa dan saat itu sudah sempat menerima salah satunya dan harus mundur. Cuman emang saya mengikuti prosedur saat itu dan memilih lanjut ke AAS-nya, ke Australia. Untuk selanjutnya 2017 saya pulang master itu 2016. 2017-nya langsung gas tancap apply untuk beasiswa NZAS lagi untuk PhD atau S3. Tapi nggak keterima. Mungkin karena saya pernah ngedrop beasiswa NZAS dan milih AAS kali ya. Terus akhirnya di tahun yang sama saya apply LPDP dan alhamdulillah lolos. Makanya saat ini saya sedang di New Zealand. Untuk beasiswa AS kurang lebih ada 3 poin yang penting ya. Mulai dari persiapan. Persiapan itu bisa terkait memenuhi skor bahasa Inggrisnya. Kemudian juga untuk pengisian berkas aplikasi. Ini yang sangat penting, krusial pengisian berkas aplikasi karena nanti dijadikan syarat untuk seleksi administrasi untuk menentukan siapa-siapa yang dipanggil menuju wawancara. Kemudian wawancara dan tes IELTS. Biasanya teman-teman yang sudah dipanggil untuk wawancara itu biasanya 50-50 ya. Jadi kemungkinan besar sebenarnya sudah keterima, tinggal bagaimana kita menjustifikasi isian yang kita isikan di aplikasi beasiswa. Biasanya seperti itu. Sama tes IELTS ini juga sedikit banyak berpengaruh. Kalau misalnya hasil wawancaranya bagus, tes IELTS-nya kemudian di bawah 5, misalnya 4 gitu, kemungkinan juga akan gagal. Ini kurang lebih untuk persiapan ya. Untuk persiapan. Halo Mbak Maria. Lanjut Mas. Nah, teman-teman ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu lumayan lama untuk aplikasi tahun depan kalau memang nanti pengen ke AS, dipersiapkan dengan betul, mencoba memfamiliarkan diri dengan persyaratan-persyaratannya secara detail. Banyak sekali sumber-sumbernya, bahkan tip and trick bagaimana mengisi essay-nya, bagaimana memenuhi dokumen-dokumennya, seperti itu banyak banget di Google. Tinggal ketik Google, keyword-nya nanti akan keluar. Termasuk familiar skor IELTS berapa sih? Nah, IELTS itu ada beberapa kasus, misalnya untuk master dengan PhD beda biasanya, seperti itu. Terus untuk skor TOEFL itu juga untuk ITP sama yang paper base juga beda kalau nggak salah. Terus dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan tuh dokumen-dokumen utama ya, biasanya kayak data diri, kayak akta kelahiran misalnya, kemudian juga ijazah di jenjang-jenjang sebelumnya. Terus jangan lupa semua dokumen persyaratan biasanya ditranslate ke Inggris. Kayak ijazah yang belum double bilingual itu disiapkan untuk ditranslate ke jasa penerjemah tersumpah. Nanti kalau misalnya pengen tahu itu banyak kok di Google aja, biasanya yang diterima di mana gitu. Biasanya kalau kampus di mana kita belajar atau kita alumninya itu biasanya juga bisa translate dan biasanya mereka diterima juga. Terus familiar dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung tuh seperti ini ya, kayak recommendation letter gitu.
Atau dokumen-dokumen lainnya nanti lebih detail dilihat lagi. Terus yang berikutnya tuh familiar atau sudah tahu betul jurusan dan kampus tujuan. Terutama ada beberapa tipe program studi yang di Australia itu fully coursework atau selama satu tahun setengah itu cuman kuliah aja. Jadi bobot yang harus dipenuhi sistemnya SKS ya, atau kredit kalau misalnya di Australia dibilangnya. Jadi 1,5 tahun kuliah, ambil berapa mata kuliah gitu, misalnya satu semesternya 4 gitu. Berarti kalau 1,5 kurang lebih 12 lah. Ngambil 12 mata kuliah, nggak riset, nanti dapat gelar coursework. Terus ada juga yang mix. Mix ini ada yang 1,5 tahun atau minor thesis. Biasanya setahun pertama itu kuliah, ambil kurang lebih 8 core subject. Terus nanti 6 bulan atau 1 semester di tahun kedua itu ngambil kayak mini riset, mini tesis gitu. Selama 6 bulan. Atau juga mixnya ini 50-50. Seperti yang saya lakukan dulu. Saya ambil setahun kuliah dan setahun riset. Jadi bobotnya 50-50. Perlu dipahami buat teman-teman tipe mana yang harus saya ambil. Kalau nanti pengen ke PhD, lanjut jenjang berikutnya, saya menyarankan either by research atau 50-50 seperti yang saya lakukan. Karena ada beberapa kasus, kalau misalnya kita ambil minor thesis, atau yang 1,5 tahun, tapi risetnya cuma 1 semester, itu nanti beberapa kampus tertentu akan menanyakan dokumen pendukung. Misalnya, kalau cuma pakai ijazah plus tesisnya minor itu, biasanya nanti akan ditanya ada publikasi pendukung nggak? Gitu. Ada yang meminta itu. Karena bobotnya nggak cukup untuk lanjut ke S3. Saya kurang tahu, agak lupa spesifiknya negara mana, apakah negara Eropa atau mana gitu. Kalau misalnya kita lulus minor thesis, terus kemudian pengen lanjut ke beberapa negara tujuan di Eropa gitu, mintanya itu. Terus kemudian kalau by research ini sudah jelas, biasanya tidak ada kuliah, kalaupun ada paling untuk pendukung aja, misalnya kayak statistik atau field sampling method yang gitu-gitu, cuma 1 semester biasanya. Terus juga Krikos Code. Krikos Code apa? Nanti di Google atau dibaca ininya ya, buku panduan. Jadi setiap satu persatu jurusan di kampus di Australia, mereka itu punya Krikos Code atau kode khusus. Dan masing-masing itu berbeda biasanya ya. Teman-teman, kalau misalnya ini bisa di-mute ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Terus selanjutnya periode studi. Tadi udah saya jelaskan 1,5, 2 tahun. Commonly itu ya, yang paling umum. Jarang yang ada yang juga yang 1 tahun. Program master tapi 1 tahun ada, tapi itu beberapa jurusan tertentu. Dan ininya padat banget, kayak bobotnya sama 2 tahun tapi dimampetin hanya untuk 1 tahun. Itu ada beberapa jurusan dan kampus di Australia yang mempunyai model periode studinya 1 tahun. Kemudian juga bobot kredit mata kuliah. Teman-teman tidak menakuti ya, mostly mereka bisa disetarakan nanti. Tapi iseng-iseng sambil dicek, terus sambil dicek juga kira-kira jurusan yang mau dituju atau kampus yang dituju itu sudah ada yang disetarakan belum di dikti gitu. Karena takutnya nanti kita udah kuliah, ternyata nggak bisa disetarakan gitu. Karena memang bobot kreditnya kurang untuk memenuhi jenjang master saat kembalinya ke Indonesia. Terus kemudian juga calon SPV. Calon SPV ini untuk misalnya teman-teman yang mix course-nya, baik itu minor thesis atau 50-50 atau yang by research ya. Calon SPV ini bisa langsung di search di universitas. Kalau misalnya kita udah menentukan jurusan dan kampus, kita bisa cari dosen-dosen di sana, terus risetnya itu ada nggak yang terkait dengan yang ingin kita kerjakan gitu. Terus kemudian yang terakhir penting juga, familiar dengan sistem seleksi beasiswa. Kuotanya berapa sih? Kalau nggak salah setiap tahun tuh kurang lebih 400 sampai 500.
Terus berapa yang daftar? Itu banyak banget AS tuh, sekitar 5.000-an ya. Terus kemudian tahapannya gimana? Sejauh ini masih sama ya. Jadi kita ngirim berkas dokumen pendukung sampai due date-nya. Habis itu mereka akan melakukan seleksi administrasi atau namanya seleksi berkas. Nanti dari 5.000 orang itu sekitar 1.400-an atau 700 kalau nggak salah ya. Sekitar 800 atau 700 dipanggil ke wawancara. Nah, nanti dari 700 atau 800 yang dipanggil wawancara itu kurang lebih hanya 400 atau 500 yang lolos. Terus tanggal-tanggal penting karena untuk tahun depan ini masih teman-teman masih bisa bikin ini ya, plan dari sekarang. Yang paling krusial apa misalnya penuhi dulu skornya, belajar bahasa Inggris. Sambil belajar bahasa Inggris nanti bisa disiapkan mencari-cari informasi kampus, informasi jurusan sama untuk mengisi aplikasinya, essay statement-nya. Kemudian juga harus dicari informasi daerah, instansi ataupun sektor prioritas ya. Kalau nggak salah itu ada beberapa yang menjadi daerah prioritas seperti Indonesia Timur, kayak yang dari teman-teman dari Papua atau dari NTB seperti itu. Atau juga dari instansi, misalnya kementerian tertentu kayak Kementerian Keuangan itu mereka juga punya prioritas tersendiri. Jangan khawatir teman-teman yang tidak masuk di dalam area prioritas ataupun sektor, masih ada lagi area of study ya. Prioritas itu kalau di guideline di buku panduannya itu ada kayak yang misalnya di area ekonomi prioritasnya apa, terus di area aquaculture fisheries itu ada apa aja, poin-poinnya banyak. Nanti kita bisa kalau kita sudah menentukan, kita bisa fit in di situ gitu. Harus juga main strategi juga. Kalau misalnya teman-teman itu nggak closely related, tapi setidaknya berhubungan dalam mengisi aplikasi atau kampus tujuan, kita bisa di-adjust ya, distrategikan gitu. Jadi jangan terlalu kaku, kita harus fleksibel. Misalnya gini, kita background-nya punya komputer gitu ya, komputer science gitu. Komputer science akan susah kalau misalnya kita stick, misalnya bisa, kita langsung ngambil komputer science gitu. Kalau komputer sendiri itu kan banyak ya ininya ya. Apakah hardware-nya, software-nya, IT-nya, atau misalnya untuk komputer science untuk data science-nya, data science management, atau seperti apa. Jadi banyak banget cabangnya, jadi bisa fleksibel. Terus selanjutnya pengisian berkas aplikasi. Ini kurang lebih tampilan online ya, karena semua AS sekarang udah online kalau nggak salah. Di sini kelihatan kayak personal detail, itu biasanya ya ini identitas diri kita. Terus kemudian kontak detail, spouse detail itu kalau misalnya kita udah berkeluarga, children detail, kalau misalnya belum, abaikan, bisa not applicable atau dikosongin aja. Emergency kontak detail, kemudian riwayat beasiswa sebelumnya, apakah sudah pernah mendaftar, nanti di situ ada kalau mendaftar udah sampai apa tahapannya. Terus kemudian di sini, nah makanya tadi saya bilang harus familiar dengan jurusan-jurusan yang diambil sama kampusnya, sama kode-kode Kris Code, period of study-nya. Di sini ada propose study program, kualifikasinya apa, apakah Master of Applied Science atau apa. Kemudian skor English di sini juga ditanyakan. Pendukungnya, informasi pendukung seperti kemampuan dalam penggunaan komputer atau training terkait dengan komputer. Terus yang nomor 13 ini apakah sudah bekerja di area apa. Nah, ini supporting statement itu yang krusial ya, yang kita ngisi ada kurang lebih 3 atau 4 pertanyaan yang harus kita jabarkan, harus kita jawab. Masing-masing pertanyaan kalau nggak salah 2.000 karakter. 2.000 karakter itu pasti hitung. Jadi nanti coba-coba sendiri kira-kira berapa kata sih kalau 2.000 karakter seperti itu. Nah, ini bisa dicari di sini ya webnya ya. Panduannya, guideline-nya bagaimana kita mengisi masing-masing poin ini ada. Terus di situ juga ada petunjuk bagaimana mengeklik ininya segala macam. Terus jangan lupa untuk beasiswa AS itu sekarang ada 2 yang harus diisi. Yang satu form yang dari Oasis DFED-nya Australia, yang satu yang dari Australia Award Indonesia. Kurang lebih sama sih kalau nggak salah dokumennya, cuman memang dua-duanya ini harus dipenuhi. Nanti teman-teman dicek juga.
Nah, ini kurang lebih tampilan ininya ya, supporting statement-nya ya, ininya essay-nya ya. Di sini tanya how did you choose your proposed course institution? Ditanya bagaimana kita memilih jurusan dan kampus yang akan kita ambil, terus bagaimana itu akan berkontribusi terhadap karirmu ketika nanti kembali ke Indonesia, seperti itu. Jadi ini bagian yang paling krusial di antara dokumen-dokumen lain yang harus dipenuhi, karena untuk seleksi administrasi ini kayaknya basisnya ini ya. Selain misalnya skornya harus sudah memenuhi dokumen-dokumen itu syarat umum. Tapi bagaimana mereka memilih peserta itu dari sini, kesesuaian jurusan yang kita ambil, terus kemudian juga planning kita untuk berkontribusi kembalinya seperti apa, seperti itu. Warnet Bani. Pertanyaannya adalah, kira-kira teman-teman harus mulai berpikir, kira-kira apa yang menjadi pembeda antara teman-teman dengan 5.000-an pendaftar yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan sedikit masukan dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, banyak baca, pokoknya baca mulai dari sekarang baca-baca terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau bisa teman-teman sudah bikin kayak mind mapping gitu ya. Jadi bagaimana cara memilih jurusan dan kampus, misalnya pakai matrik gitu. Sekarang kuliahnya apa bagi yang fresh graduate, terus nanti pengennya apakah linear atau nanti pengen agak nyebrang, itu justifikasinya apa. Jadi dalam mengisi ini biasanya kita sama kayak membuat tesis, research gap gitu ya. Jadi kita mencari akar masalahnya apa di Indonesia kurang lebih sebagai nanti tempat kita berkontribusi sekembalinya. Terus untuk mengatasi masalah itu, jurusan apa yang bisa gitu, ilmu apa yang harus saya ambil untuk bisa berkontribusi menyumbangkan solusi di masalah itu. Nah, jurusan itu di Australia adanya di kampus mana aja? Karena biasanya satu jurusan yang sama itu ada lebih dari 3 atau 4 atau 5 kampus. Ya. Nah, kenapa pilih kampus A? Kenapa enggak B? Nah, itu harus baca. Jangan lupa pada saat baca juga ambil ini, sekalian bikin note. Kalau menurut saya, teman-teman saat itu bisa saat baca-baca bisa coret-coret di buku, habis itu nanti didokumentasikan di digital, file digital. Misalnya kalau teman-teman yang pakai Mind Map Manager bisa langsung dimasukin di situ, atau di Word atau di Excel biasa. Jadi nanti pas saat waktunya sudah dekat, misalnya 6 bulan menjelang due, itu sudah ada gitu ya. Maksudnya materi-materinya sudah ada, tinggal di-compile. Kemudian linear dan konsisten. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sangat berhubungan. Kenapa ambil jurusan ini? Bagaimana jurusan ini akan berkontribusi di karirmu kembalinya nanti? Bagaimana kamu sebelumnya sudah cerita dari dulu emang aku di Angsana Bunur kan. Aku tuh terakhir ngobrol-ngobrol sama aku tuh dia masih berteman sama Bunur. Statusnya masih kelihatan. Terus juga harus spesifik. Misalnya teman-teman hindari kalimat-kalimat yang terlalu general gitu ya. Misalnya how did you choose your proposed course and institution? Misalnya because the program of study A in the university A is very good. Is excellence. Itu terlalu general ya. Maksudnya nggak perlu disampaikan itu, langsung to the point, spesifik. Biar nanti yang tim seleksinya baca tuh langsung ini gitu, nggak berbelit-belit. Kemudian juga kalau sudah ada pengalaman, teman-teman yang sudah bekerja itu akan lebih dimudahkan kalau misalnya yang diambil jurusannya itu linear dengan apa yang dikerjakan. Tapi teman-teman yang masih fresh graduate atau belum kerja, jangan kecil hati. Bisa manfaatkan pengalaman-pengalaman organisasi saat kuliah atau misalnya pengalaman voluntary work gitu misalnya. Nah, ini kurang lebih agak sedikit tip and trick ya. Bagaimana kenapa kamu memilih jurusan tertentu dan kampus tertentu? Pertanyaan itu. Kalau yang sudah bekerja, mulai dengan 1 kalimat atau 2 kalimat tentang
background pekerjaan teman-teman. Tentunya yang berhubungan dengan jurusan dan juga kampus tersebut. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, baca dan bandingkan antar universitas di Australia. Bagaimana membandingkannya? Yang paling mudah teman-teman bisa melihat dari World Rank University-nya bisa. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka melihat ranking universitas. Saya memulai dari jurusan. Karena yang saya inginkan adalah jurusannya. Saya akan langsung menuju ke jurusannya apa, terus mata kuliahnya apa. Apakah mata kuliahnya kira-kira akan memberikan saya ilmu yang spesifik, bukan yang terlalu general gitu. Saya berikan contoh seperti ini ya. Dulu saya ambil perikanan. Nah, ada beberapa kampus yang mempunyai jurusan yang sama. Tapi 2 atau 3 kampus itu mata kuliahnya seperti ini. Biologi laut misalnya. Sedangkan satu kampus itu mempunyai mata kuliahnya langsung detail, misalnya gini, Animal Health and Disease, Marine Animal Health and Disease, atau Aquaculture Technology, atau Aquaculture Hatchery and Development. Jadi udah langsung spesifik per tahap-tahapan dalam dunia budidaya perikanan seperti itu. Sedangkan yang lain itu masih general banget. Kayak Principle of Marine Biology, ya itu saya bukannya saya sudah tahu tapi saya bisa pelajari dari sumber lain, seperti itu mikirnya. Kemudian teman-teman juga bisa baca-baca proyek terkini dari dosen-dosen di sana seperti apa. Apakah ada yang match dengan rencana teman-teman atau jurusan teman-teman yang dilakukan teman-teman saat ini. Kemudian juga pelajari tentang fasilitas labnya, dan juga tadi yang saya bilang course introduction itu mata kuliah detailnya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga apakah ada history antara kampus tersebut dengan itu akan lebih memudahkan biasanya. Kita bisa ceritakan bahwa kampus ini telah memiliki kerjasama dengan Indonesia, khususnya kampus ini atau sektor ini, jadi kedepannya akan lebih bermanfaat, bla 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 seperti itu. Terus yang berikutnya, bagaimana jurusan yang diambil akan berkontribusi ke karir teman-teman saat nanti kembalinya studi. Nah, ini lagi-lagi harus linear dan konsisten terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi saya sampaikan, misalnya teman-teman sekarang yang sudah bekerja nih, mulai dari sini ya, kira-kira saat ini di level regional, misalnya provinsi atau kabupaten teman-teman yang kerja, atau di level nasional, challenge atau tantangan yang dihadapi di bidang teman-teman itu apa? Nah, dari situ nanti bisa dimulai bahwa misalnya Indonesia saat ini sedang mengalami bla 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 di bidang ini. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka jurusan yang diambil, misalnya jurusan ABC, ilmu dan juga skill yang di sana diharapkan bisa nanti kembalinya bisa dipakai gitu. Jadi langsung linear dengan jurusan yang diambil sama rencana yang nanti akan dilakukan kembalinya ke Indonesia untuk menjawab segala challenge atau isu yang terjadi terkini di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terus, nah pertanyaan ini, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform? Ini adalah pertanyaan pengalaman teman-teman di masa lampau ya. Iya, ngeri kali. Ini misalnya untuk teman-teman yang sudah bekerja, bisa diceritakan satu case gitu ya, satu case tapi yang signifikan dan relate dengan studi yang akan diambil. Ini meliputi masalahnya apa, kemudian skill atau ilmu atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian teman-teman dalam menyelesaikan masalah tersebut berkolaborasi dengan siapa dan hasilnya apa, seperti itu. Karena teman-teman yang fresh graduate belum bekerja, jangan khawatir. Gunakan pengalaman organisasi Anda, gunakan pengalaman voluntary Anda, atau misalnya Anda tergabung dalam kegiatan voluntary tertentu, atau paling minim banget kalau teman-teman
bekerja sebagai asisten dosen misalnya, atau karang taruna misalnya, pasti akan ada sebuah situasi di mana menuntut teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh singkat, karena saya sudah bekerja ya, dulu saya pada pertanyaan ini bilangnya begini, jadi saya bekerja di area budidaya perikanan, dan masalahnya adalah hingga saat ini masih banyak budidaya skala rumah tangga dibandingkan dengan yang komersial gitu. Karena populasinya sangat banyak di Indonesia, tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Nah, sayangnya metode teknik budidaya yang dikembangkan oleh nelayan-nelayan tradisional ini tidak efektif. Kemudian saya mencoba mendesain sebuah sistem kayak sistem resirkulasi gitu, tapi yang menggunakan teknologi sederhana, bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional seperti itu. Nah, saya berkolaborasi dengan nelayan lokal, universitas lokal, dan juga teman-teman peneliti. Ini untuk menjawab siapa ya kolaborasi Anda. Terus outcome-nya apa? Hasilnya apa? Misalnya hasilnya sistem saya terregister di paten, misalnya paten sederhana misalnya. Terus juga sistemnya telah diaplikasikan oleh beberapa nelayan binaan, misalnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya banyak ribuan pengalaman, jangan taruh semua. Pilah-pilah, pilih satu yang kira-kira paling relevan. Jadi teman-teman harus mulai berpikir bagaimana pengalaman teman-teman ini bisa dikemas dan bisa untuk skala global, karena orang Australia kan pengen lihatnya istilahnya yang untuk skala global gitu ya. Kalau misalnya teman-teman hingga saat ini nggak punya pengalaman, gimana? Masih ada waktu, kurang lebih masih ada 8 bulan sampai setahun. Mulailah, kalau teman-teman yang masih kuliah, langsung ikut organisasi. Atau paling nggak volunteer lah. Jadi asisten dosen, kayak asisten praktikum, kayak atau karang taruna, kayak atau apapun itu. Ini contoh pertanyaan yang terakhir. Ini suruh menyampaikan 3 contoh bagaimana teman-teman akan menggunakan ilmu ataupun skill yang diperoleh sekembalinya studi gitu. Ini spesifik ya. Jadi ada 3, misalnya apa yang sudah tadi ini masih relate dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebelumnya, sorry. Lagi-lagi teman-teman harus konsisten. Masalahnya apa? Kira-kira tas atau tugas ataupun kegiatan apa yang akan dilakukan? 3 jenis. Terus bagaimana teman-teman akan menggunakan pengetahuan ataupun pengalaman yang diperoleh selama studi di Australia untuk menjawab 3 contoh tadi, masalah tadi. Kemudian kira-kira hambatannya apa aja? Ini kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan yang ini. Nah, tadi seputar pengisian berkas aplikasi, sekarang wawancara dan juga tes IELTS. Meskipun teman-teman saat mendaftar sudah punya tes IELTS, punya skor IELTS, tapi nanti pada saat wawancara teman-teman juga sekaligus IELTS. Jangan lupa bawa bekal, karena saya yakin lokasi wawancara dan IELTS itu akan di Jakarta ataupun di pusat-pusat kota tertentu untuk yang di Indonesia Timur. Akan beruntung kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah dekat lokasi wawancara. Kalau enggak, aduh saya pengalaman dulu sampai kelaparan dan enggak fokus saat wawancara. Karena wawancara dan beberapa part dari tes IELTS ada yang dilakukan di hari yang sama. Misalnya pagi datang itu di briefing dulu, habis itu nanti di split sesuai dengan ruangan dan jadwalnya masing-masing peserta. Dari pagi jam 9 briefing itu saya dulu dapat jadwal wawancara itu sekitar 2:30. Jadi karena saya dari luar Jakarta, mau cari makan, takutnya nanti telat atau apa, akhirnya juga cuman belajar aja akhirnya. Kemudian ya proper outfit teman-teman sudah tahu lah ininya seperti apa. Nah, apa yang harus dipersiapkan saat wawancara? Wawancara itu kurang lebih seperti basisnya dari aplikasi teman-teman yang tadi diisikan itu, tapi bisa juga berkembang pokoknya dari teman-teman menjawab tadi di aplikasi. Ini bisa akademik,
dan non-akademik. Akademik itu seperti pemahaman teman-teman terhadap kampus yang dituju, kemudian juga jurusan yang dituju, mengapa, kemudian juga kesesuaian studinya untuk karir teman-teman, untuk pembangunan di Indonesianya nanti kembalinya. Terus juga akan ditanyakan tantangan-tantangan akademiknya, misalnya bagaimana nanti teman-teman akan menghadapi sistem pembelajaran yang berbeda dengan Indonesia, misalnya di mana di situ teman-teman harus proaktif. Kalau misalnya nggak tanya, dianggap paham gitu. Padahal teman-teman belum paham seperti itu. Terus sedangkan non akademik itu biasanya terkait budaya, lingkungan. Misalnya budaya ini bagaimana teman-teman nanti akan berinteraksi dengan teman-teman berbagai negara yang multirasis, istilahnya seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman tujuannya ke state di Australia yang kebetulan 4 musim, di mana kalau winter itu dingin banget, seperti yang dulu saya di Tasmania itu summernya aja 18 derajat rata-rata. Jadi musim panas saja masih sama kayak kalau kita nyalain AC di hotelnya di Indonesia 18 derajat. Nah, bagaimana tadi teman-teman cope dengan situasi seperti itu kurang lebih seperti itu. Ini kisi-kisi ini juga disampaikan di webnya Australia Award Indonesia. Di sana teman-teman silakan telusuri link yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Di sana ada semua tips bagaimana wawancara, mempersiapkannya, bagaimana mengisi aplikasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk IELTS itu ya tadi sudah saya sampaikan di hari yang sama dengan wawancara, at least 1 part entah itu speakingnya itu biasanya dilakukan di hari yang sama. Usahakan skornya lebih baik atau minimal sama dengan skor saat mendaftar. Karena logikanya begini, kalau misalnya dari dua atau 3 aplikan nilai wawancaranya sama. Kemudian yang satu IELTS-nya 5,5, yang satu 6, yang satu 6,5. Mungkin kalau harus ambil 1 karena kuota, ya teman-teman sebagai, misalnya teman-teman posisikan sebagai penyeleksi gitu ya, pasti akan memilih yang 6,5 karena lebih siap untuk diberangkatkan, kurang lebih seperti itu. Terus hasil IELTS saat wawancara ini, itu akan menentukan berapa lama teman-teman akan dikursuskan atau PDT, atau Pre-Departure Training. Itu di IALF, either di Jakarta, Surabaya, atau di Bali. Kalau saya dulu dapatnya di Bali 4,5 bulan. Kalau skor teman-teman itu masih sekitar 5-an, biasanya dapat 9 bulan. Saya dulu skornya 6, tapi masih ada yang di bawah 6, dan targetnya harus overall 6,5. Saya dulu dapat 4,5 bulan. Kalau teman-teman skornya udah memenuhi untuk dapat LOE atau udah langsung bisa masuk ke syarat kampus, misalnya 6,5 atau 7, biasanya cuma 2 minggu. 2 minggu ini cuma dibekali kayak wawasan budaya atau administrasi yang lainnya. Nah, teman-teman jangan khawatir, jurusan dan kampus teman-teman yang isi pada saat mendaftar itu masih bisa berubah total nanti saat kursus. Karena pada saat kursus nanti itu ada 1 hari University Open Day, di mana perwakilan kampus-kampus di Australia itu akan datang ke, misalnya kalau di Bali ya di Bali, kalau di Jakarta, kayak expo gitu. Jadi seharian teman-teman nanti keliling, tanya-tanya kampus, tanya-tanya jurusan, sama representatifnya. Jadi teman-teman masih bisa berubah, berubah jurusan, oke, mirip-mirip. Atau berubah periode studi. Misalnya tadinya cuma ambil 1 tahun, pindah ke yang 2 tahun misalnya. Itu masih memungkinkan. Ini penutup ya. Nggak tahu kenapa saya suka pepatahnya Jack Ma. Nggak tahu, mudah-mudahan ini benar punya Jack Ma ya. Ini saya comot dari internet. Daripada teman-teman belajar dari kesuksesan orang lain, saya lebih prefer belajar dari orang-orang yang gagal. Karena apa? Kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses, banyak dari kita yang nggak tahu, mostly, sukses itu karena apa? Atau mungkin karena budaya kita itu kita nggak pengen sombong ya. Kalau kita ditanya kenapa bisa berhasil, biasanya mungkin bejo atau beruntung atau apa. Kita kurang pede kalau mau bilang, skor saya udah bagus, saya ngisinya udah perfect, saya ininya wawancara udah keren, itu kayaknya kok ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari kegagalan orang lain, misalnya kita belajar dari 10 orang dengan kegagalan yang berbeda, at least
kita sudah mengantisipasi, oh kegagalannya ini. Berarti saya nggak boleh melakukan hal yang sama di bagian ini. Terus orang kedua kegagalannya ini. Berarti saya harus eliminasi faktor ini. Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10. Jadi dari 10 faktor kegagalan itu kita sudah pelajari, terus kita tidak lakukan hal yang sama, otomatis jalan menuju kesuksesan itu akan lebih mengerucut gitu. Karena akan lebih besar. Tapi balik lagi yaitu rezeki dan ini ya dari yang pemberi hidup dan juga pemberi jatah beasiswa sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Itu sharingnya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Nanti kalau misalnya sesi tanya jawabnya masih kurang, nanti jangan khawatir. Nanti akan ada sesi pendalaman materi. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau sudah menyiapkan pertanyaan, monggo. Mas, saya mau tanya, Mas. Silakan, Mas Zuhdi. Ya, makasih Mas atas penjelasannya semuanya. Ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan sama Mas Supono. Yang pertama itu pada saat preparation, kan Mas Supono sambil bekerja. Bagaimana cara Mas Supono untuk membagi waktu dalam bekerja dan juga prepare dari beasiswa itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pernah saya baca bahwa setiap scholarship itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di setiap beasiswanya. Yang saya tanyakan itu AAS itu mencari orang seperti apa ya? Apa yang mereka cari dari diri kita gitu. Waduh, oke. Makasih. Berat nih pertanyaan keduanya. Yang pertanyaan pertama, ini case by case ya. Saya kebetulan bekerja di sebuah instansi penelitian di mana kantornya itu mendorong stafnya untuk kuliah lanjut. Kalau bisa ke luar negeri, dalam negeri nggak masalah, tapi harus sampai tuntas, sampai S3. Kayak saya bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu fakta yang saya sampaikan ke teman-teman. Terus saat itu saya izin belajar, jadi nggak absen kantor selama 2 minggu. Saya sampaikan alasannya, pertama bahwa saya sudah melakukan effort, ini biaya sendiri. Untuk 2 minggu ini saya sudah mengeluarkan sekian juta gitu. Misalnya udah resip atau kwitansinya udah kita sertakan. Dan juga kalau misalnya saya ngambilnya itu setelah kerja terus baru sorenya atau malamnya belajar, saya takutnya tidak akan fokus. Jadi saat itu saya ambil kayak bukan cuti ya, kalau masalah izin ya. Waktu itu masih ada peraturannya, masih memungkinkan bahwa saya izin belajar itunya waktu itu saat itu. Nah, kalau teman-teman misalnya kerjanya di swasta gitu ya, mungkin agak susah ya. Jadi mau nggak mau kuatkan teman-teman, harus dikuatkan dirinya. Jadi kerja tetap dijalankan, lebih efektif. Kalau misalnya kerja sambil kursus, penggunaan waktunya efektif. Misalnya habis kerja jam 4, kursusnya jam 6 sampai jam, taruhlah 2 jam ya, jam 6 sampai jam 8 malam gitu ya. Benar-benar gunakan waktu itu, saya tahu teman-teman masih capek, lelah karena udah kerja, tapi gunakan waktu itu untuk semaksimal mungkin memahami apa yang dipelajari. Seketika pulang, luangkan waktu, entah itu malam sebelum tidur. Saya dulu 2 kali, malam sebelum tidur sama bangun tidur menjelang mau kerja, subuh, karena saya muslim. Setelah subuh itu saya mereview paling enggak setengah jam lah ya. Mereview apa yang dipelajari, apa yang sudah kita kembangkan. Kurang lebih seperti itu Mas Yudi. Kalau untuk Australia, beasiswanya nyari orang seperti apa, ini tidak ada jawaban yang ini ya, yang istilahnya paten gitu ya. Mereka nyari peserta yang siap. Dalam artian siap itu ya memenuhi syarat minimum, siap menjustifikasi apa yang diisi di aplikasi beasiswa. Jadi pelajari betul saat mengisi itu juga dipraktekkan juga ininya. Kalau saya dulu triknya gini, setelah sekali gagal, pada saat saya mengisi, kan saya gagalnya di wawancara ya, jadi saya tahu bahwa isian saya berarti oke nih. Sudah oke untuk seleksi administrasi gitu. Nah, saat itu juga
saya membuat kayak cabang gitu. Setiap pertanyaan itu saya bikin cabang-cabang. Kemungkinannya nanti pendalaman lebih detail atau pertanyaan lebih detailnya ke arah apa sih seperti itu. Jadi lebih mempersiapkan diri gitu. Cari orang seperti apa ya? Kalau dari guideline ya, karena mereka punya area-area khusus, yaitu misalnya teman-teman dari daerah Papua, mungkin mereka targetnya pengen mungkin meningkatkan kota atau jumlah dari teman-teman yang studi di sana gitu, seperti itu. Atau dari kementerian-kementerian khusus, misalnya kayak Kementerian Keuangan atau Kementerian Luar Negeri, karena mereka punya hubungan antar negara ataupun antar institusi yang itu istilahnya long term gitu. Makanya mereka nyari spesifik orang-orang yang nanti ke depannya bisa langsung istilahnya kolaborasi itu akan terjadi terus gitu antar institusi ataupun antar negara gitu, seperti itu. Tapi beasiswa AS itu untuk semua orang. Dan saya sampaikan kalau beasiswa di Eropa mostly teman-teman sebelum daftar itu harus punya IELTS sesuai dengan syarat minimum kampus which is 6,5. Kalau teman-teman belum punya itu artinya teman-teman nggak bisa dapat LOE. Kalau teman-teman belum dapat LOE dari kampus di Eropa, teman-teman akan susah untuk mendapatkan beasiswa. Nah, untuk Australia, mirip dengan NZAS, teman-teman hanya disyaratkan minimum skor, misalnya 5,5. Sedangkan syarat untuk di kampus masuknya 6,5. Kalau teman-teman lolos wawancaranya, artinya dalam pengisian segala macam itu sesuai dengan kriteria penyeleksi, teman-teman akan dikursuskan, dibayar untuk memenuhi skor yang diminta kampus. Misalnya teman-teman daftar 5,5, tapi target kampusnya overall 6,5, dikursuskan sampai 9 bulan. Itu makanya kemarin mungkin Mas Haji bilangnya royal ya, mungkin dari sisi itu mungkin. Kurang lebih seperti itu ya Mas Dudi ya. Ada teman-teman lagi nggak ya yang lain? Coba saya sambil scroll nih. Mau memastikan kakak AS masih bisa pakai TOEFL ITB kah? Yang saya baca kemarin kalau nggak salah masih bisa ya. Coba dibaca di guideline, pelajari di link yang tadi, 2 link yang di presentasi saya. Nanti saya akan upload di Google Drive. Dicek dulu. Kalau nggak salah ITP itu mintanya 525 apa ya? Guys, minta link absensi karena tadi sempat live. Oke, saya share dulu link absensinya. Bentar ya. Mas, nanti materi di-share nggak? Iya. Waduh, ada yang gosip pagi-pagi. Oh, sorry tadi nggak aku unmute ya. Karena ya saya tadinya pengen, ya udah teman-teman tahu sendirilah ininya harus seperti apa gitu. Terus link absensi dibagi. Teman-teman silakan. Oh, Mas, Alwan AS cukup nggak apabila membawa keluarga? Pernah merasakan rasis nggak di sana? Dari Mbak Nisa. Cukup itu relatif. Tapi sejauh ini saya banyak punya teman-teman yang bawa anak sampai 3, tapi suaminya harus bekerja saat itu. Atau ada yang bawa anak 1, studennya bekerja saat weekend aja, biasanya antar koran seperti itu. Insya Allah cukup. Cuman perlu saya sampaikan untuk di Australia itu kalau mau bawa family, kalau mau bawa family itu teman-teman harus bayar asuransi di awal. Biar anggota keluarga yang mau berangkat itu bisa dapat visa. Itu syaratnya. Kurang lebih itu tergantung. Kalau misalnya dari couple aja, suami istri, itu dari asuransinya teman awardee di-upgrade ke couple. Kalau udah punya anak 1, di-upgrade lagi bertiga. Nanti ada paket lagi anaknya 2 atau lebih dari 3, dihitungnya jadi 1, jebret gitu. Nah, berapa besarannya itu sesuai dengan periode studi. Kalau master 2 tahun ya udah dihitung upgrade-nya itu 2 tahun gitu. Jadi teman-teman nanti dicari asuransinya berapa. Pernah merasakan rasis nggak? Rasis itu di mana-mana ada. Saya sampaikan ke teman-teman ya. Cuman levelnya berbeda. Kayak misalnya diteriakin go back to your fucking Asian countries, itu udah umum. Teman-teman yang jilbab itu juga diteriakin itu ada. Tapi nggak masalah, teman-teman nggak usah takut. Biasanya yang rasis ini biasanya dari mobil,
teriak-teriak dari mobil sambil lari gitu aja. Mereka nggak akan pernah berani face to face, mostly. Mas, boleh cerita tentang pengunduran diri kalau mendapat dua beasiswa? Waduh. Saya screen dulu ya pertanyaannya sambil saya share link absennya. Ini link absennya, teman-teman. Mas, banyak ternyata ya ininya ya. Dari mana tadi? Tadi di awal maksudnya percobaan pertama Supono gagal tahap wawancara. Sepertinya tahu kesalahannya. Oh, oke. Jadi pada saat wawancara, salahnya saya satu. Saya tidak bisa meyakinkan pewawancara. Saya bisa menjawab semua pertanyaan di level pertama. Teman-teman harus disiapkan ya. Jadi kadang pewawancara itu nggak akan berhenti dari misalnya kenapa kamu ngambil jurusan ini? Saya jelaskan, saya sudah menggunakan matrik, saya sudah explore bahwa kampus ini, jurusan ini itu punya mata kuliah yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan saya untuk nanti saya aplikasikan kembalinya sekolah. Seperti itu, bla bla bla. Nanti dikejar lagi sama pewawancaranya. Itu yang saya nggak siapkan. Ada satu yang fatal. Saat itu saya mengisikan bahwa saya punya paten sederhana yang tadi saya sampaikan untuk nelayan-nelayan tradisional bersama tim penelitian saya. Pada saat itu pewawancara nanya begini, sekembalinya sekolah, ketika kamu nanti harus melakukan riset, tapi ada satu teknologi yang kamu tidak bisa dapatkan di Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya jawab seperti ini. Karena saya sudah punya skill, saya punya networking, saya akan kolaborasi dengan teman-teman kolega saya saat kuliah atau mungkin dengan supervisor untuk menyusun sebuah research grant, international research grant. Kemudian saya bisa untuk propose ini teknologi. Saya bilangnya seperti itu. Dikejar lagi, kalau masih belum bisa bagaimana? Terus saya mulai berpikir, waduh, teknologi seperti apa? Akhirnya saya sampaikan, kalau seperti itu nggak bisa, saya bilang, saya akan menggunakan kenalan saya untuk bertanya, apakah di negara Anda punya teknologi seperti ini? Apakah memungkinkan saya untuk ke sana untuk training, transfer teknologi, transfer ilmu dan teknologi? Apakah ada program bridging sehingga nanti saya bisa belajar, kerjasama, masih dikejar lagi. Kalau itu masih belum bisa dapat teknologinya, apa yang akan Anda lakukan? Ini yang saya nggak siap. Sampai saya bilang seperti ini. Saya bilang, untuk saat ini saya belum punya jawaban, tapi akan saya pikirkan, nanti akan saya persiapkan kalau memang diperlukan. Di situ saya melihat tampak pewawancaranya kecewa. Di akhir wawancara, pewawancaranya bilang, tadi kamu sudah menceritakan ke kami bahwa kamu sudah mendesain paten sederhana yang aplikatif untuk nelayan skala kecil. Kenapa kamu nggak berpikir bahwa kamu sendiri akan merekayasa teknologi itu? Itulah yang kadang kita nggak berpikir ya, hal-hal sederhana yang sudah kita tuliskan, tapi karena kita sudah panik, kita terlalu berpikir bahwa sesuatu yang global, yang wow, yang itu, kita lupa dengan apa yang sudah kita punya di tangan kita sendiri. Itu kurang lebih ya, kurang lebih kegagalannya. Apakah tujuan riset di percobaan kuliah pertama dan keduanya sama? Maksudnya apa nih? Lalu selanjutnya, apakah tujuan riset di percobaan kuliah? Apakah tujuan riset di percobaan kuliah pertama dan keduanya? Oh, maksudnya jurusan dan kampus ya? Sama persis. Saya di aplikasi kedua, saya kekeh di kampus yang sama, jurusan yang sama. Karena saya sudah jatuh hati dengan jurusannya. Kampusnya saya nggak peduli. Banyak teman-teman di angkatan saya nggak mau ke Tasmania karena kampung kecil, dingin. Musim panas saja 18 derajat. Tapi indah banget. Teman-teman bisa search Tasmania itu seperti apa. Salju, danau, gunung, itu ada jadi satu di sana. Kemudian saya ingin bertanya, saat ini setahu saya Australia masih close border. Kedepannya apa? Untuk informasi ini saya kurang mengikuti ya, tapi teman-teman coba nanti bisa tanya ke teman-teman yang sudah atau sedang menunggu pengumuman, mudah-mudahan nanti kalau berhasil, seperti apa metodenya. Kalau setahu saya ada yang masih distance learning ya, artinya online. Jadi sudah keterima,
terus pembelajarannya nggak di-defer, ada beberapa opsi. Satu di-defer di tahun berikutnya sambil menunggu keadaan membaik, atau kuliahnya secara online. Ada yang seperti itu. Maksudnya percobaan pertama apply beasiswa dan kedua, apakah topik readingnya sama? Yes, sama persis. Oh ya, untuk master yang by course, kita tidak perlu menyiapkan ini ya, topik riset ya. Topik riset itu hanya untuk yang by research. Kalau yang by coursework, meskipun itu mix, kita nggak perlu. Karena misalnya saya nih, setahun pertama itu fokus kuliah, ambil subjek, baru nanti di akhir tahun pertama mereka akan ada program. Jadi semua dosen itu nanti akan presentasi, punya proyek ini. Nanti kamu bisa memilih topik dari salah satu dosen, atau kamu bisa come up dengan idemu sendiri, pilih satu supervisor. Mas, apa jika saya apply visa WHV ke Australia, apakah saat saya sampai di sana saya masih bisa apply AS? Visa WHV apa ya Mbak Masalan ya? Working holiday visa ya? Mas, jika saya apply visa ke working holiday visa ke Australia, apakah saya sampai di sana saya masih bisa apply? Kayaknya harus dari Indonesia ya, setahu saya ya Mas ya. Tapi apply mungkin bisa, tapi kan nanti wawancaranya kan ke Indonesia. Kalau misalnya lolos seleksi wawancara, apply aja nggak masalah. Nanti baru pas wawancara kalau misalnya ini pulang, ya udah harus pulang mau nggak mau karena wawancaranya face to face kan. Nggak tahu yang sekarang ya, yang sekarang wawancaranya metodenya seperti apa yang terbaru terkait dengan pandemi. Mas, saya mempunyai pengalaman organisasi dan volunteer yang condong ke sosial, sedangkan jurusan saya teknik industri. Apakah pengalaman organisasi itu relevan? Artinya begini, yang diharapkan oleh pewawancara itu teman-teman tidak hanya aktif di dunia akademik, tapi juga di non-akademiknya. Nah, yang perlu ditekankan adalah nanti saat ada pertanyaan problem solving tadi, nanti pilih case-case tertentu yang paling mendekati dengan jurusan Mas yang mau ambil. Dalam hal ini teknik industri. Misalnya, sosial atau volunteer ini ada nggak yang berhubungan dengan teknik industri? Kalaupun tidak ada, tetap masih bisa, sampaikan saja permasalahannya apa. Mereka itu pengen menilai, dan itu sangat common. Kalau misalnya teman-teman apply kerja, wawancara kerja di dunia barat, termasuk di Australia, di New Zealand itu, pasti akan ada pertanyaan untuk menceritakan di mana satu keadaan, di mana kamu ada masalah tertentu, bagaimana kamu approach-nya, metode apa yang dipakai, dan outcome-nya apa. Pasti itu. Jadi perlu ditekankan di situ. Mas, kalau mahasiswa ongoing bisa daftar bisa. Ini ongoing-nya tergantung. Tapi kalau sudah keterima, ya harus milih. Ongoing-nya, nggak tahu nih, apakah ongoing-nya ongoing di Australia. Kalau ongoing di Australia kayaknya nggak bisa. Tapi kalau ongoing-nya misalnya sudah S2 di Indonesia gitu ya, terus mau apply S2 di Australia, bisa. Tapi nanti harus milih. Di Indonesianya harus di-drop kalau milih Australia. Mas, apakah untuk AAS ketika sudah mendapat beasiswa nantinya bisa di-defer biasanya jika ada alasan tertentu tidak bisa berangkat? Yes, bisa di-defer. Alasan-alasan di-defer ini biasanya kalau sebelum pandemi ya, misalnya hamil atau ada sakit tertentu yang mengharuskan ini di-defer. Atau ada program kantor yang itu sudah diceritakan dari awal bahwa ada program kantor dan sebelum kuliah itu harus dipenuhi dulu. Itu nanti biasanya disertakan bukti-bukti dari kantor, itu bisa. Saya ada satu teman, dia sebelum keluar karena keterima beasiswa itu harus memenuhi kontrak kerja tertentu, dan itu disampaikan ke pihak AAS dan terima. Dia di first tahun, berangkat tahun berikutnya. Mas, materi dan recording di-share kah? Iya, pasti. Mas, boleh lihat nggak motivation letter pas apply AAS? Boleh. Itu udah tahun 2015, nggak tahu masih relevan atau enggak. Tapi saya harap teman-teman jangan lihat punya saya. Nanti kalau bisa, teman-teman setelah ini, coba deh jawab 1 atau 2 pertanyaan yang menurut teman-teman paling susah dan paling butuh masukan. Nanti di-share pada saat pendalaman materi.
bisa di-share ke email saya, nanti akan saya kasih masukan semampu saya berdasarkan pengalaman saya, tapi nanti akan juga saya lempar ke teman-teman untuk saling berbagi, karena saya yakin teman-teman di sini banyak juga pengalamannya. Mas, kita boleh terus-terusan daftar AS atau ada batas? Boleh terus-terusan daftar AS. Wah, kayaknya boleh deh. Soalnya ada kasus yang sudah sampai 5 kali gagal untuk AS. Oke. Tapi nanti ini lagi ya, dicari lagi ya. TOEFL minimal 550. Kalau misal pas wawancara belepotan bahasa Inggrisnya gimana? Tidak masalah. Teman-teman harus dipahami bahwa kita itu bukan native speakers. Mereka juga paham itu. Tapi mereka akan appreciate kalau teman-teman persiapkan yang paling baik. Mereka tahu bahwa Inggris kita nggak maksimal, itu wajar. Tapi usahakan semampu, sebaik mungkin persiapkan. Kalau memang perlu dibikin note dulu, dicatat, terus nanti dihafalkan, nanti coba dikembangkan, dimodifikasi untuk latihan, boleh dilakukan itu. Tapi usahakan tetap dalam bahasa Inggris yang masih bisa dipahami ya. Karena nanti ini juga akan berpengaruh. Jadi disiapkan aja. Mas, mending daftar NZAS dan AS berbarengan atau pilih salah satu? Kalau saya pribadi, karena saya waktu itu punya trauma ditolak sekali cuma daftar satu, saya sebar jaring, Mas. Mas Jody. Saya sebar jaring, saya sebar itu semuanya, tapi harus dipelajari. Dan hati-hati, kalau ada yang keterima satu yang pertama duluan, pelajari dulu kontraknya, apakah masih memungkinkan untuk mundur. Pada zaman saya, 2014, saat saya keterima NZAS, itu masih bisa ada kemungkinan tertera di kontrak itu, kalau mau mundur masih bisa, tapi harus disampaikan alasannya, sertai buktinya, dan keterima beasiswa apa, dan juga harus bertanggung jawab mengembalikan semua dana terkait dengan keterima itu. Karena kan waktu keterima itu sudah dikursuskan. Kursus IELTS, kalau misalnya teman-teman waktu itu programnya 6 bulan, itu kalau nggak salah total biayanya udah dibayar itu 35 juta. Terus tiket, teman-teman diberangkatkan dari lokasi teman-teman ke lokasi kursus, itu juga tiketnya harus dikembalikan. Sama living allowance per bulannya. Nanti di total dikembalikan. Itu zaman saya. Nah, sekarang setahu saya NZ udah strict, kalau udah keterima nggak boleh mundur. Kalau misalnya nggak ada alasan, misalnya sakit berat atau apa. Jadi pelajari dulu kontraknya sebelum menerima, teman-teman. Kalau misalnya masih ragu-ragu. Oh iya, Mas. Mungkin saya terlewat. Wawancaranya nanti full bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Karena wawancaranya itu ada 2. Kalau untuk master itu ada 2. Kalau untuk PhD itu ada 4. Kalau master 2 ini satu dari akademiknya dari Australia, satunya dari Indonesia. Yang dari Indonesia ini entah dari LIPI, entah dari profesor dari kampus kayak IPB, UI, dan segala macamnya terkait bidang nanti. Saya sarankan memang ada beberapa kasus yang nggak full Indonesia, jelas nggak, tapi tetap Inggris, ada kondisi-kondisi tertentu itu dalam bahasa Indonesia. Kalau saya dulu, kebetulan pewawancara yang dari Indonesia itu juga menggunakan bahasa Inggris, maka saya usahakan sebelepotan apapun dalam bahasa Inggris. Tapi beda dengan LPDP, pengalaman saya waktu itu LPDP pewawancaranya 3, tapi yang dari Indonesia tanyanya bahasa Indonesia. Cuman karena saya ingin menghormati, di situ juga ada native, saya mohon izin, saya sampaikan di awal, saya mohon izin, saya ingin menjawab dalam bahasa Inggris, nanti biar bisa dipahami juga untuk semua interview yang pewawancara. Sampaikan dengan sopan, dan itu amat sangat umum dan dimengerti dan diterima. Kak mau tanya, apa yang bisa saya siapkan mulai dari sekarang untuk apply S2? Saya adalah D3 dengan kondisi 2 tahun ke depan, saya masih terikat kontrak kerja, masih harus baca S1. Oke, masih banyak waktu. Saran saya adalah perkuat bahasa Inggris. Karena kunci atau SIM untuk mendapatkan beasiswa itu hanyalah bahasa Inggris, itu harus 1. Sehebat apapun ngisi aplikasi, kalau bahasa Inggrisnya skornya di bawah syarat minimum untuk apply, nggak bakalan bisa keterima. Jadi yang masih punya banyak waktu, mulai sekarang kalau punya rezeki, kursus bahasa Inggris. Yang nggak punya rezeki, banyak banget di Google, di YouTube, di podcast, download aja, didengerin aja.
terus latihan nulis, latihan reading bahasa-bahasa Inggris, lakukan itu secara konsisten. Alokasikan waktu konsisten dan fokus. Misalnya sehari 1 jam aja. Nggak usah muluk-muluk, seharian ini aku Inggris. Nggak. Jangan konsisten sehari, habis itu sebulan kemudian nggak. Mending sejam per hari, tapi terus. Insya Allah nanti pada waktunya teman-teman sudah siap saat tes. Oh ya, saya masukkan teman-teman. Ini sudah jam lewat 12 menit. Ingin saya teruskan untuk menjawab pertanyaan yang masih tersisa atau mau kita sudahi? Saya dengan senang hati untuk lanjut. Lanjut aja Mas. Oke. Lanjut Terima aja. kasih. Lanjut Mas. Sambil ngemil dulu nggak apa-apa teman-teman yang ini. Sambil nongkrong kan ya di Indonesia hari Minggu nonton apa? Doraemon. Lanjut Mas. Ya Mas. Lanjut. Lagi break belajar juga nih. Oke. Tadi Mbak Priscilla Klatra udah ya. Kalau masih banyak waktu, bahasa Inggrisnya diperkuat. Kalau waktunya tinggal setahun, yang rencana apply tahun depan, Inggrisnya diperkuat, bebarengan pelajari tadi yang saya sampaikan, kayak jurusan yang mau diambil. Pelajari kenapa ambil jurusan A. Pelajari juga kondisi di Indonesia saat ini prioritas pembangunannya apa. National Priority Development area-nya apa di bidangnya Mas atau Mbak. Gunakan itu untuk sebagai gap, sebagai kerangka logical untuk menyusun jawaban dari essay tadi. Jadi usahakan teman-teman dalam menjawab pertanyaan itu seperti teman-teman menulis introduction dalam sebuah paper atau tesis ya. Jadi diceritakan singkat masalah terkini di bidangnya apa, yang sudah dikerjakan apa, tapi yang belum terselesaikan apa. Nah, disitulah teman-teman masuk. Makanya dari itu saya ingin belajar jurusan ini di kampus ini, di mana jurusan ini, kampus ini menyediakan mata kuliah atau research atau kesempatan di bidang ini untuk pengembangan ini, sehingga nanti sekembalinya saya bisa berkontribusi mengaplikasikan secara langsung ilmu yang saya peroleh. Kurang lebih seperti itu. Mas, cara meyakinkan pemberi beasiswa ketika jurusan yang kita pilih tidak linear dengan jurusan kuliah dulu dan pekerjaan kita, ini agak tricky, tapi masih memungkinkan. Kalau menurut saya, kalau memang itu tidak linear dengan jurusan dan dengan pekerjaan, satu-satunya yang paling jitu adalah gunakan prioritas nasional Indonesia itu apa. Ketika teman-teman membawa isu nasional, itu akan menjadi sangat amat signifikan dan relevan. Karena pihak sana juga akan tahu, oh teman-teman ternyata yang mau datang ini pengen belajar ini, karena memang di Indonesia itu butuh gitu loh. Kayak misalnya gini, teman-teman prioritas daerah timur gitu ya, misalnya di sana ada fokus yang dikembangkan apa sih? Entah apakah ekonominya, atau sistem pembelajarannya, atau apanya. Nah, makanya dari itu, mereka memberikan prioritas untuk teman-teman di daerah timur, biar teman-teman daerah timur itu sekembalinya itu bisa membawa daerahnya itu at least ke arah yang lebih bagus lagi dan setara dengan daerah-daerah lain. Misalnya, kurang lebih seperti itu. Mas mau tanya, berkas pendaftar di-submit online atau dikirim? Mbak Gloria, sejauh yang saya tahu itu online ya, dua-duanya ya. Harus ngisi online kalau nggak salah. Tapi saya juga baca sekilas, setelah ngisi online juga bisa dikirim print out kalau nggak salah. Coba nanti dibaca lagi di guideline ya, di buku panduan, di link yang saya sertakan di slide tadi. Nanti dilihat setelah saya upload. Mas, terkait perbedaan kampus jurusan setelah diterima beasiswa, apakah bisa pindah program juga dari coursework ke research? Karena kan untuk research saat mengisi data di sistem, ini agak tricky. Kalau dari coursework ke research agak susah. Karena apa? Kalau untuk research, itu kan kita harus sudah establish research proposal. Harus sudah ada calon supervisor. Nah, kalau kita dari coursework yang belum menyiapkan itu, sedangkan kita waktu kursus itu udah fokus ke kursus bahasa Inggris, jadi nggak saya sarankan. Tapi masih bisa fully coursework yang 1,5 ke mix, combination. Kalau kampusnya menyediakan. Misalnya kayak yang saya tadi, 50-50. Nah, itu adalah alasan kedua saya kenapa saya milih
kampus yang saya tuju dulu. Karena waktu itu di Australia hanya ada 2 kampus yang menyediakan 50-50. Most of them mereka hanya 1,5. 1,5 itu artinya apa? 75-25 ya. Setahun, most of them itu 1,5 tahun, setahun kursus, 1 semester riset. Hanya 2 kampus yang di bidang saya itu yang menyediakan 1 tahun kursus, 1 tahun penuh riset. Karena saya sudah berpikir saya rencananya akan lanjut S3, jadi saya butuh bobot risetnya itu minimal 50%. Kalau dari coursework yang minor thesis, terus ke yang 2 tahun itu bisa. Tapi kalau dari coursework ke riset kayaknya agak susah ya. Mas, apakah ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika awardee saat ada di negara tujuan? Normatif ada. Ada klausul-klausul di kontrak kontrak AAS itu bahwa ya harus menjaga nama baik, terus juga attitude dan segala macamnya. Ya normalnya kontrak kita lah, istilahnya lah. Tentu pemberi beasiswa tidak ingin itunya dicoreng ketika kita mohon maaf melakukan kasus amit-amit yang berbau hukum gitu ya. Atau cheating, misalnya saat ujian ketangkap terus dideportasi atau apa, itu kan sebuah catatan buruk untuk pemberi beasiswa juga. Jangan sampai teman-teman, saya tahu ini teman-teman nggak akan ada pikiran itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang nanti imbasnya itu tidak hanya ke diri teman-teman, tapi ke awardee berikutnya. Ini sudah banyak contoh kasus, contoh paling sederhana, misalnya beasiswa itu dulu memberikan family allowance. Karena ada awardee yang nakal, mereka bawa family-nya hanya datang, terus habis itu family member-nya disuruh pulang, tapi mereka masih tetap dapat family allowance. Ketahuan, akhirnya tahun berikutnya udah nggak ada lagi family allowance. Itu hanya satu contoh kasus. Jadi teman-teman jangan egois, jangan berpikir hal-hal yang merugikan, istilahnya nggak hanya teman-teman, efeknya tuh kayak ini ya, kayak berantai gitu ke awardee teman-teman yang di Indonesia yang selanjutnya. Mas, untuk AS apakah harus apply ke universitasnya dulu? Tidak harus, tapi akan menjadi poin plus ketika teman-teman sudah melakukan komunikasi. Yang saya lakukan dulu, saya sebelum apply itu saya sudah komunikasi dengan salah satu dosen. Dosen tersebut dulu saya incer sebagai calon pembimbing. Saat itu saya tembusin, saya bikin CV, saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang apply beasiswa program S2 di kampus yang tempat Anda mengajar dengan beasiswa ini. Untuk mendukung aplikasi saya, apakah Anda berkenan memberikan surat rekomendasi? Biasanya nanti responnya bervariasi. Ada yang, oke. Coba kamu kirim lagi, kira-kira nanti penelitiannya apa? Nanti kita kayak bikin 1 lembar short research plan, atau suruh ngirim lebih detail CV atau pengalaman bekerja seperti itu. Terus nanti biasanya akan mengirimkan kayak, ya surat rekomendasinya tuh hanya ini, kayak misalnya nama supervisor, terus array (2) atau menjawab (2) bahwa ini supporting statement untuk si A, si B. Terus di situ cuma menerangkan bahwa saya sudah berkontribusi dengan si A, si B, yang berencana untuk mendaftar S2 di kampus ini dengan beasiswa ini. Dan untuk mendukung kesuksesan dalam ini, saya bersedia untuk membimbing ini ketika nanti si awardee sudah lolos dan kuliah di sini, bla bla bla. Biasanya cuma seperti itu. Itu hal yang mudah buat mereka. Tapi juga perlu diingat, dosen-dosen di luar negeri itu sibuk. Bagaimana caranya biar kita ini harus sopan pertama, kedua bahasa email itu harus sopan, jangan panjang-panjang. Perkenalan singkat, sampaikan maksudnya, itu tadi bahwa saya berencana akan S2 di kampus yang ini, bla bla bla, dan saya bermaksud untuk apakah Anda berkenan untuk menjadi calon pembimbing dan memberikan rekomendasi. Terus kalau memang itu saya bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut, dan tolong kasih tahu kalau ada dokumen atau CV atau apapun yang Anda inginkan untuk lebih lanjut, ya seperti itu. Terus jangan, kalau saya dulu juga sebar jaring, jadi nggak cuma satu dosen, tapi saya yakin mereka ketawa karena mereka saling tahu. Saya begitu sampai sana tuh di ini, loh kamu kemarin juga email sih ini, kok sekarang malah bimbingan sama saya? Saya dulu digitukan, karena saya kirim ke 2 orang waktu itu.
di satu lab, cuman beda mata kuliah aja yang diampu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Santa Clara. Jadi kalau memang mau apply ke itunya, biasanya nanti akan ada LOE conditional. Kalau syarat IELTS-nya belum memenuhi, nanti akan ada LOE conditional. Mungkin itu sedikit membantu ya, tapi nggak begitu signifikan. Tapi mungkin kalau saya pribadi, apa yang biasa saya support di aplikasi saya akan saya masukkan. Saya minta surat rekomendasi dari mantan pembimbing, saya minta rekomendasi dari kantor, saya minta rekomendasi dari instansi yang saya bekerja sama, seperti itu. Pokoknya saya sertakan aja, pokoknya ikhtiar. Kurang lebih seperti itu. Kalau ASN, declaration form-nya harus diisi kepala dinas. Iya, Mbak. Sorry. Mas Ahmad Arisandi. Iya, itu diisi sama kepala kalau saya dulu. Mas mau tanya, misalnya kita hanya mengandalkan pengalaman kerja tapi nggak ada pengalaman organisasi, apakah berpeluang lolos? Tentu ada peluang. Ini peluangnya sama untuk semua orang. Mas punya file, buku, atau sumber-sumber belajar TOEFL. Mohon maaf teman-teman ya. Tadi kan saya sampaikan saya nggak berjodoh dengan TOEFL. Akhirnya saya nggak punya materi apapun untuk TOEFL. Saya punya materi IELTS, itu pun materi IELTS lama. Kalau nggak salah Cambridge IELTS 9 atau 7 atau apa. Tapi teman-teman, saya yakin itu bertebaran di internet, di YouTube. Silakan. Dan teman-teman juga bisa saling share, teman-teman di sini yang punya bahan bisa saling di-share. Kalau pengalaman organisasi, punyanya pengalaman kerja, tidak ada pengalaman organisasi. Dalam bekerja, Mbak Desi, dalam bekerja itu kan ada tatanan organisasi ya. Cuman kan emang nggak strukturnya nggak kayak kita misalnya ketua OSIS atau apa itu kan enggak. Tapi dalam bekerja itu kan kita ada misalnya atasan kita langsung kabak kepala apalah di atas lagi ada. Itu kan sebuah organisasi gitu loh. Saya bekerja di LIPI. Nah, itu pengalaman saya bekerja sekaligus berorganisasi. Di situ ada meeting, di situ ada perencanaan, di situ ada pembuatan laporan, di situ ada kerja-kerja. Itulah yang dipakai. Jadi kita ubah ininya mindset-nya agak lebih fleksibel ya. Interviewnya dalam bahasa Inggris, Kak. Iya, Mbak Mike. Dalam bahasa Inggris ya, teman-teman disiapin ya, karena ada pewawancaranya salah satunya perwakilan dari Australia. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Satu, apakah kita sudah pernah S2 di Indo lalu daftar S2? Boleh. Kita sudah pernah S2 di Indo lalu daftar S2 AS di AS boleh, tapi yang digunakan adalah ijazah S1. Jangan sekali-kali menyentuh atau menyampaikan Anda pernah S2. Lupakan itu S2. Semua dokumen, semua isian yang terkait dengan pengalaman studi, gunakan yang S1. Saya ada satu teman udah S2 di Indonesia, tapi daftar S2 lagi di Australia. Satu kos malah dulu saya. Satu jurusan, cuman beda peminatan saat tesis. Yang kedua, misalnya kita ambil prodi yang tidak linear sesuai S1, apakah jika work experience juga berbeda dengan, apakah bisa jika work experience juga berbeda dengan, bisa. Bisa. Tapi harus ada justifikasi yang kuat dan lebih tricky. Karena tidak linear ya. Teman-teman yang linear, bersyukurlah. Karena itu akan relatif lebih mudah untuk menyusun kerangka berpikir dalam menjawab pertanyaan. Dan juga nanti untuk wawancara. Kalau teman-teman nggak linear, ada kan nanti misalnya lolos sampai wawancara, akan terselip misalnya justru malah kembali lagi dengan jurusan atau pengalaman kerja yang tidak linear gitu. Karena kan yang kita isi itu kita lebih ke rencana ke depannya gitu. Bukan apa yang sudah sehari-hari kita lakukan atau yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bisa, itu tadi lagi, justifikasinya harus kuat. Ambil isu-isu strategis di level nasional atau regional. Gunakan itu untuk menjustifikasi isiannya. Misalnya, saya kuliah S1-nya ekonomi, bekerjanya di bidang... misalnya saya kuliah S1-nya MIPA, bekerjanya di perbankan, nanti pengen kuliahnya ambil kesehatan. Kenapa kesehatan? Misalnya ambil isu nasional. Saat ini pandemi, ini misal ya, kerangka berpikirnya misalnya seperti ini. Saat ini pandemi dan kita butuh banyak tenaga
kesehatan atau orang yang tenaga volunteer yang memiliki background ilmu kesehatan, misalnya seperti itu. Harus kuat justifikasinya, Mbak. Tetapi kita punya eksperimen lain berkaitan dengan pilihan. Ya, kurang lebih seperti itu. AS bisa untuk second master. Maksudnya apa ini? Masa sudah master tapi di Indonesia. Habis itu daftar AS bisa. Lupakan gelar masternya yang di Indonesia, gunakan ijazah S1 saat mendaftar. Jadi AS bisa tanpa LOA gitu ya, Mas? Yes. AS bisa tanpa LOA sama sekali. Selama syarat minimum TOEFL dan dokumen pendukung isiannya itu diterima, lolos untuk wawancara, nanti akan dipanggil wawancara dan lolos akan dikursuskan. Begitu kursus, kita tidak perlu mengurus LOE. Pihak Australia Award Indonesia, kalau zaman saya dulu Pak Ponco, nggak tahu sekarang ya, kayaknya masih Pak Ponco juga. Itu nanti begitu kita dapat IELTS 6,5 gitu ya, pokoknya udah memenuhi syarat minimum, IELTS itu nanti akan dikirim ke pihak Australia AS Indonesianya yang mengurusi kita, yang mengurusi awardee. Mereka nanti yang akan komunikasi langsung ke kampus yang kita tuju. Kita nanti hanya diminta menyiapkan dokumen ABC, nanti udah dapat LOE, biasanya langsung akan dikirim LOE. Kak, saya pernah dengar kalau beberapa visa studi abroad di Australia ada beberapa jurusan yang lebih diprioritaskan, seperti mendukung sistem DB, government. Di AS jadi pertimbangan juga? Iya, Mbak Gisti. AS itu ada tadi selain daerah prioritas, instansi prioritas, ada juga sektor pengembangan, namanya PDA, Priority Development Areas. Itu ada kolom-kolom, sekitar 4 kolom kalau nggak salah ya. Kalau saya yang paling saya ingat karena saya di perikanan kelautan, aquaculture dan fisheries itu masuk di sektor prioritas. Kalau nggak salah di pemerintahan, di ekonomi atau apa itu juga ada. Kesehatan terutama itu juga ada. Tolong nanti dibaca di panduannya, di situ ada. Mas, apakah beasiswa AAS memprioritaskan bagi mahasiswa yang tujuannya di bidang IT seperti machine learning, data science? Kayaknya nggak spesifik machine learning, data science aja, tapi memang ada jurusan seperti yang sampaikan di pertanyaan sebelumnya ya. Ada jurusan-jurusan prioritas. Tolong nanti silakan dilihat dan sesuaikan dengan kasus teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman di IT ya cari kolom yang IT kira-kira prioritasnya di daerah mana gitu. Nanti di-highlight di situ. Karena nanti ada pertanyaan di form yang bukan yang dari DFED Australia, tapi form yang Australia Award Indonesia itu nanti akan ditanyakan apakah kamu dari sektor apakah kamu dari daerah prioritas? Misalnya no. Selanjutnya apakah kamu dari instansi prioritas? Misalnya no. Apakah kamu dari sektor prioritas PDA-nya? Yes. Nanti disuruh milih yang paling relevan atau yang paling closely related dengan teman-teman. Nanti diklik di situ yang misalnya kayak di bidang kesehatan gitu ya. Ada poinnya banyak. Poin-poin terkait kesehatan itu banyak, nggak cuma itu, nggak cuma satu kesehatan itu nggak, tapi ada poin-poin puluhan. Nanti bisa diklik, dipilih dari situ. Kak, saya rencana mau kuliah Master of Social Work. Saya sudah riset dan sudah menemukan kampus yang sesuai dengan bidang yang saya mau pelajari. Salah satu bentuk pelajaran yang saya temukan adalah field work. Izin bertanya, kakak punya pengalaman field work atau bagaimana field work yang kakak ketahui untuk universitas di Aussie dan apakah field work dibiayai? Bentuk pembelajaran yang saya temukan adalah field work. Field work ini sangat umum ya. Itu sangat umum bagian dari kuliah di sana. Itu kita nggak bayar. Itu biasanya sudah masuk ke dalam bagian dalam tuition fee yang dibayarkan oleh beasiswa. Misalnya saya dulu kuliahnya kan, ini contoh aja ya, karena saya yang paling relate. Nanti teman-teman, tapi saya pastikan ada program-program field work itu ada. Dalam mata kuliah tertentu, itu nanti kan ada tutorial, ada kayak praktek laboratorium. Kalau kita S1 dulu praktikum namanya ya. Kalau S1 namanya praktikum yang MIPA, yang sains. Di sana juga ada. Jadi setengah hari kuliah. Nanti setelah makan siang itu kalau nggak ada praktikum, misalnya bedah-bedah ikan atau kimia, yang kimia ya praktikum kimia, mikrobiologi ya praktikum mikrobiologi gitu. Nanti kalau nggak ada praktikum, tutorial. Tutorial itu lebih ke pengembangan. Kalau misalnya kita ada yang nggak paham yang disampaikan di kelas pagi sebelumnya, jadi kayak sesi diskusi. Terus setiap mata kuliah yang saya alami itu pasti ada field work-nya. Field work-nya itu misalnya
Nggak tahu ini relate ke teman-teman nggak ya? Saya dulu fieldwork-nya karena saya di dunia perikanan, misalnya kunjungan lapangan ke pembudidaya abalon atau pembudidaya salmon atau pembudidaya tuna. Kita melihat bagaimana sistemnya, bagaimana mereka mengoperasikannya, bagaimana teknologi yang dipakai. Selepas dari itu, fieldwork, nanti kita disuruh bikin laporan. Sama lah kayak di Indonesia laporan kegiatan lapangan, kurang lebih seperti itu. Dan kita nggak keluar biaya sama sekali dari situ. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman nanti bidang khusus yang harus mengharuskan teman-teman bayar, itu biasanya kalau misalnya bayar itu terkait apa ya? Oh gini, misalnya tripnya itu kayak ke teman saya dulu sama-sama ke lautan, tapi ke pulau tertentu gitu ya. Itu karena ke sana harus naik kapal, segala macam. Kalau nggak salah dulu bayar, tapi murah kok, masih affordable. Kak, Zoom ini bisa ditonton? Bisa dong, nanti recordingnya akan di-share. Mas, boleh kerja part-time nggak sebagai wardi? Bisa. Bisa kerja part-time, tapi saya peringatkan ke teman-teman ya, fokusnya adalah do your best on your study. Kemarin Mas Aji juga sempat bilang kan, kuliah di luar negeri itu susah-susah gampang. Boleh kita berpikir pengen part-time, pengen tabungan, boleh. Tapi yang saya lakukan dulu gini, saya part-time, kasus saya itu hanya liburan summer, karena saya nggak pulang. Liburan summer itu 3 bulan full. Dari bulan akhir November, Desember, Januari, Februari, awal Februari baru masuk. Nah itu kan saya nggak pulang, dan nggak ada kegiatan. Paling saya hanya menyusun proposal penelitian untuk tahun berikutnya di Februari. Saya saat itu kerja part-time, full 3 bulan. Tapi ada juga teman-teman yang part-time misalnya seminggu sekali, akhir pekan, antar koran, kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang setiap hari kerja. Itu personal option kalau menurut saya bilang. Selama teman-teman bisa bertanggung jawab, kerja 24 jam nggak masalah, tapi bisa memberikan yang terbaik dari studi teman-teman. Ingat, kita dibiayain, disekolahin, punya privilege mendapat keuntungan untuk sekolah di negeri orang, dibiayai pakai uangnya orang, tapi ingat, kita itu menyisihkan beberapa teman-teman di Indonesia yang gugur, yang nggak dapat kesempatan. Karena kita lolos, ya inilah sebagai nurani kita lah. Kalau memang teman-teman merasa mampu, saya masih bisa kok nilainya high distinction semua, nggak masalah. Go for it. Nggak masalah. Saya dulu juga volley olahraga terus, badminton terus, seminggu olahraganya bisa 4 kali, malam olahraga. Tapi saya masih bertanggung jawab. Alhamdulillah secara akademik masih oke lah. Saya bilang oke, nggak masih. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mbak Widya. Mas, absensinya belum di-share, sudah dong. Ayo teman-teman belajar Inggris sama aku stay di Pare. Nah, ini ada Mas Alan Maulana nih. Bisa nanti sharing, bikin grup kecil-kecilan, latihan conversation, atau latihan sharing, atau Mas Alan bisa sharing teman-teman sistem pembelajaran di Pare seperti apa gitu. Suka termotivasi kalau dengar cerita orang sukses. Termotivasi boleh, tapi pelajari cerita kegagalannya ya. Soalnya saya takut kalau cuman dengar kesuksesannya itu, kita harus siap. Bukannya kita mau gagal, enggak. Tapi kan ada kans, namanya kita apply itu ada gagal dan sukses. Kalau saya jalankan itu dengan sepede mungkin, tapi saya juga siapkan kalau saya akan gagal. Nyesek banget itu rasanya. Apalagi percobaan pertama gitu ya. IELTS udah oke, udah pede, wah aku kayaknya udah mau ke luar negeri nih, udah wawancara nih, kan udah 50-50 nih, ternyata enggak, itu tuh down, hampir mau nyerah dulu. Tapi teman-teman enggak lah, semangat lah. Mas, apakah beasiswa AS boleh berasal dari D4 vokasi? Setahu saya hanya dari S1 ke S2 ya, Mas, Mbak Nova. Setahu saya nggak ada yang dari D4 advokasi. Tapi nanti D4 vokasi, sorry. Bisa dicari informasi lain. Maaf Kak, boleh izin, boleh share link, absen. Ya Allah, absennya banyak banget ini.
Mas, bagaimana jurusan pendidikan untuk beasiswa S2 AS? Bagaimana jurusan pendidikan untuk beasiswa AS? Banyakkah peluang di sana? Maksudnya peluang apa nih? Banyak kampus yang pendidikan, banyak banget. Hampir semua kampus di Indonesia punya jurusan pendidikan. Oh, sorry, di Australia. Ya sama kayak di Indonesia lah, hampir semua kampus misalnya punya MIPA gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, untuk pendidikan itu hanya satu cabang besar ya. Di situ tuh banyak banget pendidikan cabangnya. Teman-teman pelajari itu. Fokusnya kemana? Karena ada teman-teman yang studi itu kayak yang pendidikan yang berbasis teknologi, ada yang face to face pendidikan. Saya kurang paham, tapi berdasarkan teman-teman yang kebetulan kuliah bareng dengan saya, itu cabangnya banyak banget. Dipelajari dulu. Mas, dulu tugas belajar kah? Kalau SK Tubel dari instansi belum keluar, sedangkan sudah menerima beasiswa, harus dibuat bagaimana? Iya, saya PNS dulu saya dapat surat tugas belajar. Kalau belum keluar, itu hal umum, banyak teman-teman PNS yang seperti itu. Ada beberapa cara. Satu, berangkat pakai paspor hijau atau paspor umum. Artinya teman-teman tidak menggunakan paspor biru. Tapi diingat, pada saat berangkat itu, sepanjang berjalan dengan waktu yang sama itu harus diurus juga paspor biru dan juga surat tugas belajar, mulai dari Setnek atau nggak tahu Kementerian Mas ininya kemana ya. Itu minta tolong ke teman di kantor yang bagian mengurusi perizinan itu. Terus juga diurus secara prosedural, jangan kabur. Nanti saya ada satu teman memaksakan, sebetulnya nggak diizinkan. Beliaunya kuliah S3 sampai tahun terakhir itu belum dapat izin, pakai paspor hijau. Bahayanya apa, teman-teman? Kalau kita PNS harus berangkat pakai paspor dinas biru, karena itu urusannya banyak. Harus tugas belajar, pemberhentian gaji, harus cuma dapat gaji pokok, tunjangan segala macam, tunjangan fungsional dan segala macam, pemberhentian hak kewajiban terkait tupoksi kita saat tugas belajar. Terlebih lagi setelah pulang, takutnya karena kita PNS, pada saat penyetaraan nanti akan diminta surat tugas belajar sama dokumen-dokumen yang itu dari Setnek seperti itu untuk penyetaraan. Kalau kita PNS, terus kita nggak bisa menunjukkan surat izin, kita pakai paspor hijau, takutnya dikhawatirkannya nanti susah. Kalau kita PNS, kita nggak bisa menyertakan ijazah, sayang. Nggak diakui itu sayang nanti. Jadi bisa, kemungkinannya ada, tapi mohon dikonsultasikan dengan tempat bekerja, dan juga kalau bisa diurus bersamaan. Berangkat dulu pakai paspor hijau, nanti dikirim paspor itunya, paspor biru sama surat tugas belajarnya. Mas, saya mau tanya, AS menerima sarjana jalur ekstensi. Apakah AS menerima jalur ekstensi? Dulu saya D3 negeri dan seorang lanjut ekstensi perguruan tinggi negeri juga. Apakah ada syarat tertentu? Oh, maksudnya jalur S1-nya ekstensi gitu ya. Teman-teman, S1 ekstensi ini transkrip dan ininya masih sama dengan yang jalur umum kan? Mbak Feni? Oh, atau kalau misalnya ijazah transkripnya, misalnya gini, saya ambil fakultas jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Diponegoro gitu ya. Saya ambil tapi ekstensi. Setahu saya ijazahnya juga sama dengan teman yang ini kan, juga sama dengan teman yang reguler. Jadi nggak ada masalah, nggak ada keterangan ekstensinya kan. Selama itu nggak masalah. Biasanya yang dijadikan persyaratan itu kampusnya terakreditasi. Kurang lebih seperti itu. Izin bertanya, Mas, apakah diploma 4 setara S1 bisa mendaftar AS? Diploma 4 setara S1. D4 sama dengan S1 ya? Kalau S1 udah jelas bisa. Tapi kalau misalnya ijazahnya itu terteranya nanti di situ diploma, kayaknya agak belum pernah lihat kasus itu. Cuman kalaupun iya, nggak tahu dengan beasiswanya bisa nggak. Kayaknya kalau beasiswa nggak bisa ya. Tapi kalau kampusnya memungkinkan,
Di program kampus nanti ada kayak mengikuti satu semester. Kalau di kita istilahnya kayak penyetaraan mungkin ya. 1 semester atau 1 tahun, nggak tahu. Tergantung apakah bobot kredit yang dari diploma itu sudah memenuhi setara dengan S1 dinilai dari mereka. Kalau misalnya harus mengambil berapa subjek lagi, misalnya 1 semester gitu, ya harus menyelesaikan itu dulu, baru bisa ke S1. Biasanya gitu. Mas, tip dalam membuat studi plan-nya ketika memilih coursework atau research. Mas, tip dalam membuat studi plan ketika memilih coursework atau riset. Gini, kalau saya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Mbak atau Mas itu bergelut di bidang riset, akan lebih bagus kalau Mbak ambil master by research, karena itu akan berguna untuk karir Mas. Saya juga peneliti saat itu, cuman saya sadari saya belum punya basic ilmu yang kuat di bidang saya. Makanya itu yang saya sampaikan, saya mengambil coursework itu karena saya lihat di course introduction-nya itu adalah ilmu-ilmu dasar dan aplikatif yang saya butuhkan. Makanya saya ambil kombinasi coursework dan juga riset. Mas, dulu saya satu kuliah perikanan. Sekarang kondisinya kerja 6 bulan di luar lingkup perikanan. Apakah saya bisa dianggap fresh graduate atau ada peluang jika motivation letter dan istri saya pakai pengalaman penelitian? Ya, kalau motivation letter itu memang biasanya pakai dari dosen pembimbing kita ya. Saya dulu pakai satu dari akademik itu pembimbing, yang kedua itu dari non akademik itu dari kantor saya, profesor yang bekerja di kantor, maksudnya di satu institusi. Terus kalau essay-nya mungkin kalau yang diambil perikanan mungkin akan lebih bagus yang dipakai S1-nya ya, pengalaman waktu S1 perikanan ya, lebih relate ya. Mas, apakah kita ambil course IELTS tanpa course basic nantinya mengalami kesulitan? Mas, apakah Mas Alan Maulana ada nggak? Ada, Mas. Ini maksudnya gimana, Mas? Apakah kita ambil course IELTS tanpa ambil course basic nantinya mengalami kesulitan? Maksudnya gimana? Course basic itu gimana? Misalnya gini, Mas. Kita kan mau ambil IELTS tuh. Tapi kita langsung kursus IELTS-nya tanpa ambil yang basic dulu gitu. Nah, itu kursus IELTS kan basic. Maksudnya itu kursus IELTS-nya kan untuk persiapan ke IELTS. Biasanya kan vocab basic sama advance English akademik itu kan berbeda, Mas. Apa kita kesulitan nanti? Nah, nanti yang kalau Mas ambil kursus IELTS, semua materi bahan yang di sana yang dipakai itu akademik English. Kalau Mas pakai yang jurusan yang dipakai akademik, bukan yang general ya. Kalau Mas yang general itu kan biasanya kan yang dipakai untuk yang orang bisnis, itu kan ambilnya general. Tapi untuk kita kalau mau kuliah, ya akademik. Jadi semua materi bahan yang disampaikan saat IELTS itu, saat kursus itu juga sudah akademik. Termasuk nanti ada pilihan kata-kata, bagaimana pemilihan kata-kata sophisticated dari, kalau saya dulu nyebutnya sama-sama artinya, satu kata yang artinya sama, tapi itu ada 3 atau 4 kata yang levelnya beda. Misalnya kata umum itu band-nya 5, misalnya nilai IELTS-nya, misalnya ini iseng-isengan. Terus sophisticated-nya itu yang band 7, kayak gitu-gitu. Dulu saya bercandanya seperti itu. Jadi yang di kursus itu nanti dia akademik semua, Mas. Oh iya, Mas. Baik. Berarti tidak mengalami kesulitan ya kalau kita langsung ambil yang kurs IELTS akademiknya? Kesulitan tergantung personal, tapi rata-rata enggak lah. Maksudnya kita kan juga kalau misalnya kuliah itu kan baca jurnal, apa itu bahasa akademik kan. Kalau kita menyusun tesis dulu S1 itu kan ya referensi kita kan referensi akademik, mostly. Bukan mostly, emang semuanya akademik. Jadi enggak masalah itu. Nanti dari situ ya memang kita harus ekstra, kita harus develop sendiri, kita cari. Satu lagi teman-teman yang mau kursus IELTS, jangan jadikan kursus IELTS saat di kelas itu satu-satunya sumber utama. Gunakan library yang di tempat kursus, gunakan sumber-sumber dari online, terutama YouTube. Misalnya materi-materi tertentu spesifik, materi apa gitu, cari di YouTube, pelajari di situ, praktekkan, kembangkan. Itu akan sangat mengganggu.
Mas, misal saat S1 punya double degree dalam proses pengajuan AS, apakah lebih baik disertakan keduanya atau salah satu yang paling relate? Kalau menurut saya, ambil satu yang paling relate dengan yang mau di-apply sama yang rencana ke depannya. Presensi udah ada. PNS dapat beasiswa, yang masih didapat sama kantor apa aja, Mas? Gaji pokok atau tukin? Oke, Mas Husni, PNS kalau dapat beasiswa, dapatnya cuma gaji pokok, sama nggak ada tunjangan, sama tunjangan kinerjanya dapat, tapi kebijakannya tergantung instansi. Ada yang diturunkan tunjangan kinerjanya, misalnya umumnya sebelum tugas belajar itu grade 9 gitu ya. Pas tugas belajar jadi grade 7 gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Mas Husni kerja di mana nih? Mas Husni PNS di mana nih? Sekretariat DPD, Mas. Wow, oke. Dapat. Gaji pokoknya tiap bulan dapat. Oke, makasih, Mas. Untuk seorang PNS, apakah ada minimum masa jabatan untuk dapat diizinkan kuliah ke luar negeri? Lagi-lagi tergantung instansi ya, Mbak. Jadi kalau saya dulu harus PNS dulu, baru boleh lanjut kuliah. Mau dalam mau luar harus PNS dulu. Jadi saya itu dulu dari CPNS ke PNS itu setahun. Tapi ini jangan dipukul rata. Ada teman saya di kementerian tertentu, selesai master dia nggak bisa PhD sampai 4 tahun ke depan. Karena memang regulasinya seperti itu, mengabdi dulu 4 tahun baru bisa lanjut S3. Sementara di instansi saya pulang selesai master, begitu pulang kerja di tahun setelah itu, setahun itu saya kerja dan mempersiapkan aplikasi S3. Tahun berikutnya baru setahun kerja balik setelah master saya sudah berangkat lagi untuk S3. Jadi itu dipelajari dengan instansinya masing-masing ya, dikonsultasikan. Mas mau nanya lagi, tanya terus. Dalam kasus masuk menjadi PNS menggunakan ijazah S1 bukan ijazah profesi pilar dokter, jadi pangkat jabatannya setara S1, sedangkan kita mendaftar S2 menggunakan ijazah profesi sesuai requirement di universitas. Apakah ijazah S2 kita nanti bisa diakui di kantor? Saya kurang tahu ya kalau untuk kasus ini ya, Mas Pusris atau Mbak Pusris nih. Cuman ada satu teman kasusnya ini. Dia daftar PNS S1. Kemudian dia S2. Cuman S2-nya ini kebetulan nggak sesuai dengan bidang yang dia kerjakan di tempat pekerjaan. Akhirnya yang dia pakai untuk jabatan segala macam itu ya S1-nya itu ijazahnya. Ijazah S2 yang di Indonesia nggak dipakai sama sekali. Terus dia apply S2. Nah, S2 ini karena sesuai linear dengan S1 dan juga sesuai dengan kerjaan kantor, itu diakui. Nggak tahu itu membantu atau enggak, mohon maaf. Semoga bisa membuat gambaran. Tapi lagi-lagi juga ini sesuai case by case ya, sesuai dengan kantor instansinya. Mungkin bisa dikonsultasikan ke bagian kepegawaiannya. Saya kemarin sempat iseng ngisi web Oasis, itu diperbolehkan ya kalau kita mengisi lebih satu kos tujuan. Apakah ya, kita kalau nggak salah itu minimal dua kampus dan 2 jurusan yang saling berdekatan. Jadi saya dulu sama-sama ngambil Marine and Fisheries itu pilihan satunya kampus mana, pilihan keduanya kampus mana, tapi yang jurusannya itu harus yang berdekatan. Jangan satu ambil pendidikan di kampus A, yang satu lagi ambil kesehatan di kampus B. Nggak make sense. Berapa tahun setelah ASN baru bisa daftar AS, Mas? Itu kebijakannya kantor. AS nggak memperdulikan itu. Selama kantor mengizinkan, AS juga monggo. Mas mau minta saran, mending topik mengenai kemiskinan skala kabupaten atau lebih ke ekonomi makro inflasi di sister city. Kebetulan kabupaten tempat saya bekerja adalah kabupaten yang bersebelahan dengan ibu kota provinsi. Saya kalau yang saya sarankan gini, saya biasanya dalam mengkerangkakan isi atau jawaban, itu saya menggunakan isu nasional, saya turunkan ke isu regional di tempat saya, area saya bekerja, kemudian spesifik lagi di tempat saya bekerja. Jadi karena biasanya kan
isu nasionalnya hanya sebagai pengantar gitu ya, satu kalimat. Nanti spesifiknya di isu regional tempat Mas atau Mbak bekerja, baru nanti di situ sudah mulai ini lagi lebih spesifik. Kurang lebih seperti itu, Mas. Untuk menjadi dosen gelarnya itu harus MSc ya. Itu tergantung kampus masing-masing, Mbak. Kalau S2 kan sekarang juga banyak kampus yang untuk jadi dosen harus S3 masuknya. Terus untuk teman-teman dosen yang sudah masuk jadi dosen yang masih bergelar S2 itu didorong untuk S3. Satu pertanyaan lagi ya. Udah jam 4 soalnya. Oh, Mas Pusris ini tanya lagi ya tadi ya. Tadi udah saya coba jawab Mas atau Mbak Pusris ini terkait ijazah tadi ya. Saya kurang tahu kalau itu ijazah profesi apalagi misalnya dokter gitu ya. Cuman ini itu sesuai di kantor ya. Jadi mohon nanti dikonsultasikan di bagian kepegawaiannya kantor, Mbak atau Mas. Ya itu tadi ada teman saya yang dia udah punya gelar S2, tapi gelar S1 yang dipakai untuk mendaftar kerja karena emang posisi yang diminta itu emang jurusannya sesuai dengan S1. Makanya jabatan dan segala macamnya itu sesuai dengan ijazah yang dia daftar S1, S2-nya nggak dianggap, terus dia apply S2 AS linear dengan ijazah S1 dan linear dengan bidang kerja. Akhirnya S2 yang dari AS itu yang diajukan untuk ke kantor. Nggak tahu itu menjawab atau enggak, tapi kurang lebih seperti itu. Teman-teman, ada ini lagi nggak? Udahan dulu ya. Mas, tip lagi kalau mau nih email calon. Oke, sama-sama. Mas, tip lagi jika mau email calon pembimbing, jika nanti daftar AS, nanti milih coursework. Mas, tip lagi jika mau nih email calon pembimbing, jika daftar AS nanti milih coursework atau riset. Kalau misalnya udah menentukan milih coursework, nanti ya nggak perlu kontak sama dosen, supervisor buat apa? Kan nggak akan riset. Tapi kalau mix coursework dan event minor thesis ya disampaikan aja. Saya akan S2 di sini, nggak perlu disampaikan coursework atau apa, mereka udah tahu kok. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa diaktifkan video Zoom-nya nggak? Biar saya bisa ambil ininya, fotonya, kalau berkenan. Teman-teman yang masih online, masih ditunggu. Masih ditunggu. Ini Mas Farhan nanya, Mas kalau menghubungi sampean via Telegram atau via email? Via Telegram ya. Nanti kalau misalnya ini saya usahakan balas secepatnya. Kalau memang perlu konsultasi email, nanti saya sampaikan email via Telegram, by request. Takutnya nanti saya kirim email ke semuanya, ngapain nggak butuh juga kan. Thank you, sama-sama. Semangat ya yang lagi persiapan ya. Oke, saya ambil dulu. Satu dulu. Ya, teman-teman yang belum aktifin videonya, minta tolong. Aduh, ada Mas Alfian, ini dokter ya? Atau perawat nih yang pakai masker nih? Slide kedua. Oke, slide kedua sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya. Terus juga ini alhamdulillah udah 2 jam. Mudah-mudahan nggak perlu sesi pendalaman materi ini ya, karena udah 2 jam ya. Oke, silahkan kalau misalnya teman-teman mau ini live. Terima kasih banyak. Nanti akan saya coba atur jadwal untuk sesi pendalaman materinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.